Dilansir FC Internews, pertandingan Derby della Madonnina kali ini akan menjadi pertandingan ke-181 di Serie A. Sejauh ini, Nerazzurri unggul dengan 70 kemenangan, 54 kekalahan dan 56 hasil imbang. Inter adalah tim yang paling sering mengalahkan Milan di Liga dan juga tim yang paling banyak mencetak gol ke gawang Milan dengan total 258 gol. Inter telah memenangkan 6 derby terakhir melawan Milan di semua kompetisi, dengan skor keseluruhan 14-2 yang merupakan rekor mutlak kemenangan beruntun Nerazzurri atas Rossoneri. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi berencana menurunkan kembali Pavard, Mkhitaryan, Lautaro dan Dumfries sejak menit pertama pada pertandingan melawan Milan. Bahkan Di Marco, jika dia memastikan kemajuannya dari kelelahan otot juga diperkirakan akan memulai derby sebagai starter. Arnautovic, Correa dan Palacios kembali tersedia, dan satu-satunya yang absen adalah Tajon Buchanan. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Inter memiliki segalanya untuk membuktikan dirinya di Italia dan bertarung di Eropa. Kepribadian yang besar dan identitas yang kuat dapat dilihat dari semua orang. Karya Simone Inzaghi dalam hal ini sungguh luar biasa, dan performa mereka di Manchester hanyalah konfirmasi terbaru. Kualitas permainan Nerazzurri yang luar biasa muncul dengan kuat, juga berkat para pemain yang luar biasa. Penampilan Zielinski yang melakukan debutnya sejak menit pertama bersama Nerazzurri menegaskan betapa kuatnya skuad Inter. Hal yang sama juga berlaku untuk Taremi. Beragam pilihan terlihat di semua lini, sedemikian rupa sehingga Pavard, Mkhitaryan, dan Lautaro tidak mendapat tempat di starting 11 melawan Manchester City. Kini, Nerazzurri dipercaya bisa bermain melawan siapapun. Tuttosport melaporkan bahwa berita besar di paruh pertama musim Inter adalah bagi pelatih Simone Inzaghi tampaknya tidak ada lagi pemain yang menjadi starter utama atau pemain yang tidak dapat disentuh. Ini adalah sebuah langkah yang menandai kematangan penuh dalam proses pertumbuhan tim. Pelatih Simone Inzaghi menyukai pengaruh Zielinski di Monza, dan karenanya dia memasukkan Zielinski ke dalam starting 11 melawan Manchester City. Di sisi lain, Pavard telah kesulitan dan Bisek masuk, yang pertumbuhannya menunjukkan bahwa pelatih Simone Inzaghi juga tahu bagaimana bekerja dengan pemain-pemain muda. Sementara itu, pergantian Lautaro lebih wajar mengingat performanya yang kurang bagus. Saat ini kita harus membiasakan diri dengan Inter yang memiliki pintu putar, di mana para starter akan dipilih berdasarkan bentuk dan karakteristik lawan. Hal ini juga yang menyebabkan semakin sulitnya membuat prediksi mengenai susunan pemain Inter di derby melawan Milan. Tuttosport mengabarkan bahwa dari satu striker hebat ke striker hebat lainnya, pemimpin pertahanan Inter, Francesco Acerbi akan beralih dari menjaga Erling Haaland ke Alvaro Morata dalam pertandingan derby. Daftar penyerang yang dihentikan Acerbi cukup panjang, yaitu Osimhen bersama Napoli, Giroud bersama Milan, Taremi bersama Porto, Gonzalo Ramos bersama Benfica, dan Lukaku bersama Roma. Tantangan barunya adalah melakukan hal yang sama pada Alvaro Morata di laga derby nanti. Sky Sport melaporkan bahwa Federico Di Marco telah pulih dari cedera otot pada fleksor paha kanannya yang menyebabkan dia absen dalam laga Liga Champions melawan Manchester City, dan menjadi kandidat untuk diturunkan sebagai starter dalam pertandingan melawan Milan. Dalam hal ini, sesi latihan menjelang laga yang dijadwalkan besok di Appiano Gentile akan menjadi penentu. Di sana pelatih Simone Inzaghi akan memutuskan siapa yang akan dipilih antara dirinya dan Carlos Augusto. The Sun melaporkan bahwa Inter, Napoli dan Juventus mengikuti jejak bek tengah Arsenal, Takehiro Tomiyasu yang tampaknya telah terbuka terhadap gagasan untuk pindah. Arsenal dikabarkan meminta setidaknya 25 juta pound sterling untuk pemain asal Jepang tersebut, yang kini terpleset ke posisi terbawah dalam hierarki pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Inter khususnya diakini sedang memburu pemain tersebut, dan telah mengidentifikasinya sebagai target nomor 1 mereka untuk bulan Januari. Dilansir FC Internews,
Henrikh Mkhitaryan telah mencatatkan penampilan ke-100 dengan seragam Nerazzurri di Etihad melawan Manchester City. Gelandang asal Armenia ini sangat sering memberikan kontribusi pengalaman yang cukup besar antara kualitas dan substansi di lini tengah. Seorang serba bisa yang melengkapi Calhanoglu dan Barella dengan sempurna di lini tengah Nerazzurri. Dilansir FC Internews, pengamat teknis UEFA, David Moyes berbicara tentang penampilan Inter saat menghadapi Manchester City dengan mengatakan, "Satu hal yang mengejutkan saya adalah betapa mereka tidak konvensional dan inventif dengan para gelandang dan bek berganti posisi. Para pemain Inter benar-benar nyaman melakukannya. Dalam beberapa kasus, Anda dapat melihat satu bek tengah bergerak melebar di sisi kanan dan satu lagi maju ke posisi bek tengah, dan para gelandang turun untuk memulai serangan. Faktanya, pemain dengan umpan terbanyak adalah bek tengah Alessandro Bastoni bersama dengan Barella dan Calhanoglu, dan fakta bahwa keduanya adalah gelandang mencerminkan bagaimana mereka melakukan rotasi lebih jauh ke belakang untuk mendapatkan bola. Dalam kasus Barella, dia berperan sebagai kapten yang menghubungkan permainan. Dia mempunyai kualitas untuk melakukan umpan-umpan kunci untuk membangun permainan dan secara keseluruhan dia membuat 16 umpan, lebih banyak dari pemain lainnya, dan juga membawa bola ke depan. Ketika Inter merebut kembali bola, Barella seringkali menjadi orang yang melakukan umpan pertama dan memulai serangan. Inter membuat saya terkesan. Para pemain mereka begitu fleksibel dalam melakukan rotasi, mereka merasa nyaman dan tidak khawatir akan keluar dari posisinya. Ini berlaku bahkan ketika mereka tidak menguasai bola. Aldo Serena kepada Sky Sport mengatakan, Inter mengawali apa yang mereka akhiri musim lalu dengan tambahan kualitas yang dibawa oleh Beppe Marotta yang segera diintegrasikan ke dalam konteks permainan yang teruji. Inter telah terbukti menjadi tim yang eklektik, mampu mencetak gol di setiap lapangan dan di setiap stadion. Milan sedang berantakan, tidak hanya di lapangan, tetapi juga di level klub. Namun itu tidak sepenuhnya salah Paulo Fonseca. Nazzareno Canuti kepada Radio City for You mengatakan, kedua tim tiba di derby dengan dua hasil yang sangat berbeda. Derby adalah pertandingan terpisah. Saya berharap ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Kita baru berada di putaran kelima kejuaraan, kedua tim akan saling berhadapan, dan saya pikir, Inter sedang dalam momen terbaik. Gelandang Udinese, Sandri Lovri kepada Tuttosport mengatakan, idola saya adalah Luka Modric, tapi di Serie A, dalam peran saya ada Barella yang bermain pada level yang tak terlukiskan. Saat saya menghadapinya, saya selalu mencoba mencuri sesuatu darinya.